Hello. Selamat malam minggu, ketemu lagi di podcasting Sprintil sama saya, Ira K dari Bubuk Ikan. Apa kabar semuanya teman-teman malam minggu aku? Gimana kegiatan hari ini dan ngapain aja malam minggu ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sehat, lahir batin, jiwa, raga, fisik, mental, semuanya lengkap pokoknya ya. Dan yang paling pasti semoga dalam keadaan sehat kantongnya, karena itu penting banget ya. Aduh, ternyata ngomong-ngomong soal kesehatan dan ngomong-ngomong soal COVID lagi. COVID ini kayaknya sekarang makin ya. Jadi kayaknya kita tetap harus di rumah saja. Seperti saya malam minggu gak kemana-mana. Padahal sebenarnya saya ada undangan opening cafe nih. Padahal malam ini ada teman-teman SMA saya sedang opening cafe. Namanya Sangu Coffee. Jadi buat teman-teman yang penikmat kopi, kalau mau nongkrong nanti sesudah COVID bisa banget di sana. Lokasinya ada di mana? Silakan dicek aja di Facebooknya ya. Di FB page-nya ada Sangu Coffee. SANGOU tulisannya. Sangu Coffee. Kalau yang teman-teman yang suka kopi-kopi robusta, arabica, ada kopi lintong, ada kopi gayo dan ijen. Nah bisa juga kalau mau pesan kopinya aja juga boleh, nanti dikirim gitu. Hubungi aja di FB-nya Sangu Coffee ya. Ada satu yang spesial di situ, ada namanya Taiman Blend. Terus hari ini dalam rangka opening today special itu ada special real pudding diskon 50%. Jadi kalau teman-teman yang senang puding, suka puding sehat, yang less sugar, nah itu bisa pesan real pudding ya. Ada di Google Bisnisku, jadi dicek aja nomor teleponnya di situ. Silakan kamu pesan ya. Oke, malam mingguan ini kita mau cerita apa ya? Malam mingguan ini ngomong-ngomong soal COVID, ada minggu ini kita ada satu berita duka ya, dari salah satu musisi lawas asal Ambon Maluku, yaitu Yopie Latul ya. Jadi dari musisi dari Ambon, dari Maluku yang tahun ini berpulang itu udah ada Glenn Fredly ya, Januari lalu ya, karena meningitis. Kemudian ada yang baru ini beberapa hari lalu, Yopie Latul. Tahu Yopie Latul kondang sekali dan lagu-lagunya itu suaranya khas, lagunya juga kondang. Ada beberapa lagu yang sangat tidak akan terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Apa coba lagunya? Kamu yang masih muda mungkin nggak tahu siapa Yopie Latul. Nah itu pasti kamu sering denger lagunya kalau lagi ada senam-senam RT RW, itu suka ada lagunya poco-poco. Nah itu yang nyanyinya Yopie Latul ya. Terus banyak sih sebenarnya lagunya. Terus ada lagunya lagi yang tidak terlupakan, itu adalah lagu tahun 1987 ya. Lagunya Yopie Latul judulnya Kembalikan Balikku gitu lagunya. Nah itu lagunya hasil karya dari Guru Soekarno Putra. Lagunya keren banget, ada di Festival Lagu Populer Indonesia. Dan pada saat itu tahun segitu 87 itu dengan ciri khasnya Guru Soekarno Putra dan GSP Production yang lengkap dengan penari-penari latar yang kece-kece, ciamik ya, dengan kostum-kostum yang seru-seru. Nah itu lagunya itu sangat menarik dan keren lah gitu, keren deh pokoknya ya. Nah itu semoga almarhum mendiang Yopie Latul diterima semua amal ibadahnya, dan may he rest in peace ya. Oke, masih cerita soal musik.
minggu lalu saya cerita tentang lagu September Ceria ya. Harusnya September nih ceria ya. Kayak lagunya Yopie Latul juga ceria ya. Yang hey wayo kembali kepadu. Itu lagunya juga heboh banget tuh penampilannya. Kalau masih penasaran lagunya kayak apa, tampilannya kayak apa, banyak kok di YouTube ya lagunya. Terus Poco-Poco udah pasti dong di setiap acara. Gak ada jarang sekali orang yang gak pasang lagu itu. Pasti kalau acara apa kayak senam kayak atau acara yang ngumpul-ngumpul itu pasti ada lagu Poco-Poco. Bahkan di kawinan pun juga ada ya sekarang lagunya Poco-Poco gitu. Jadi cukup berita kehilangan juga untuk dunia musik Indonesia. Ya, ngomong-ngomong soal musik, saya tuh mau cerita soal musik aja deh hari ini ya. Saya senang sekali musik karena buat saya hidup tanpa musik itu adalah bagaikan sayur tanpa garam. Kenapa? Ya garing dong kalau hidup gak ada musik. Coba kalian bayangkan kalian jalan kemana gitu terus gak ada musik, krik gitu kan, garing kan, sepi banget. Coba kalian masuk ke mall gitu atau ke toko, gak ada musiknya tuh kayak sepi banget ya gak? Terus kayak apa misalnya, gak bisa lah mau film gak ada soundtracknya pasti juga garing dong ya kan. Makanya buat saya tuh musik adalah penting sekali karena untuk meningkatkan mood gitu, untuk balikin mood juga lewat musik aja sebenarnya bisa ya. Lagi bete tinggal pasang musik apa girang lagi gitu sih. Itu buat kerja juga sama kan, meningkatkan kreativitas. Terus buat buat semangat lagi kerja pas kita pasang musik ya gitu. Saya pada dasarnya adalah pendengar berbagai jenis musik, jadi saya tidak terlalu grupis gitu ya, nggak punya satu ya. Mungkin pernah jadi grupis zaman remaja lah pastilah segala ya, New Kids on the Block gitu Duran cek wow ketahuan banget ya tante ya Allah, ketahuan angkatan, bodoh amat, biarin aja. Karena musik pada saat itu keren pada saat saya masih kecil itu lagunya oke banget kata saya. Tapi banyak sih anak-anak muda sekarang yang suka dengan lagu-lagu tahun 80-an 90-an ya. Jadi saya senang musik itu, genre musik apa aja juga saya senang gitu. Jadi nggak peduli dia musiknya rock atau apa, dangdut sekalipun juga kalau ada lagunya yang enak kenapa enggak ya gitu. Nah sebenarnya senang musik itu dari mana ya? Udah pasti kita biasanya ketularan dari orang tua ya. Itu dulu zaman saya masih kecil, bokap tuh nggak ya anak zaman sekarang, bokap alias bapak alias babe itu alias abah ya, itu dia senang sekali pasang-pasang piringan hitam lagu-lagu Louis Armstrong, Frank Sinatra, Dean Martin, Jerry Lewis, terus Beatles sudah pasti dia number one fans, terus Elvis Presley, terus Rolling Stone juga ya, ada juga sih lagu-lagu tahun 80-an itu ada apa ya, Bonnie M, Bee Gees ya, pokoknya lagu-lagu yang kondang lah di tahun 60-an 70-an tuh saya lumayan sering dengar karena sering dipasang di rumah gitu. Terus masuk era 80-an nah karena sepupu-sepupu saya sering main ke rumah zaman dulu ya, jadi mereka udah remaja, saya masih kecil gitu. Mereka sering ikut nonton di rumah gitu kan, pakai video player gitu, zaman-zaman Betamax. Ada video musik namanya Top Pop, acara dari luar tapi direkam dan ada tukang yang nyewain video gitu zaman dulu ya. Tuh ada nyewain video musik namanya Top Pop. Nah itu tuh lagunya keren-keren, ada lagu Queen, Wham, Lionel Richie gitu. Terus favorit saya zaman itu adalah Michael Jackson, terus ada Culture Club ya, tau nggak, Boy George tuh saya seneng tuh, lagunya lucu. Nggak lucu nggak tau ya, pada saat itu seneng aja lagunya Michael Jackson, Culture Club, ada yang Karma Chameleon, terus ada lagu apalah War Stupid and People Stupid apa gitulah. Aha juga saya suka. Terus banyak sih sebenarnya lagu apa juga saya senang deh. Video musik Top Pop itu jadi
lumayan deh favorit juga buat saya. Nah, lagu Indonesia kala itu juga keren-keren loh. Saya dulu suka Indra Lesmana, terus ya udah pastilah Chrisye. Tapi lagu-lagu hits yang zaman tahun 80-an itu yang suka muncul di Andika Safari, jadul banget ya. Jadul. Nah, itu ada lagunya Chrisye, Vina Panduwinata, terus ada siapa lagi ya? Lagu-lagu ya saya cukup ngikutin dah hits zaman 80-an itu, kayak lagu-lagu apa-apanya dong, Ais Dahlia, terus ada apa ya, lagu dan reggae, mari dan reggae. Nah itu lagu siapa ya, lupa nyanyi, Nola Tilar kalau nggak salah ya. Ya Allah, gue masih inget ya. Saya sebenarnya cukup aneh juga ya, zaman itu saya masih SD loh, masih SD, tapi saya senangnya denger lagu yang kayak begitu. Zaman 80-90 juga lagu-lagu kondang yang melo-melo, kayak lagu Panca Ponda, Rinto Harahap, Obi Mesak, Sendu-sendu Merayu gitu juga lagi booming. Tapi secara pribadi saya nggak gitu suka ya masih SD lah. Saya senangnya ya lagu-lagu yang horik-horir, yang gembira lah. Kalau itu kan lagu-lagu cinta-cinta mendayu-dayu, itu kurang cocok lah ya buat anak SD. Nah, terus tahun 80-an itu lagu anak-anak juga sebenarnya booming sih. Juaranya udah pastilah ada Bing Slamet. Secara waktu itu semua penyanyi cilik cewek itu pasti udah pernah duet sama dia. Ada Bing Slamet. Jarang sih penyanyi solo cowok penyanyi cilik ya. Ada Bobby Muklis Tandora dulu. Tapi udah pasti juaranya ada Bing Slamet lah. Siapapun penyanyi cilik cewek pasti udah pernah duet. Ada deh yang satu lagi penyanyi cowok, Julius Sipanggang ya, ada tuh lagunya saya lupa apa ya. Pokoknya tahun 80-an itu musiknya oke. Tahun 90-an juga itu lagi juara banget. Tahun 90-an masuk era-eranya boyband ya, ada Nikes on the Block, Westlife lah, apa Three Bells, Cowboy. Lagu-lagunya zaman 90-an itu yang juara banget di TV, di radio. Mulai masuk zaman MTV juga ya. Makin aja dia tiada hari tanpa musik buat gue ya. Nah, makanya sampai sekarang, sampai tahun 2000-an ini gue ngikutin juga perkembangan musik anak-anak. Tahun 2000-an enggak deh, tahun 2000-an kan masih baru-baru mama-mama muda gitu ya, Mahmud. Jadi belum deh, tahun 2000-an belum. Pokoknya tahun 2000-an kesana-sana deh ya. Nah itu udah mulai berubah tuh, gak gitu ngikutin perkembangan lagu-lagu, tapi lagunya berubah. Jadi lagu-lagu Mozart, Beethoven, sotoy ya, bukan sotoy. Tapi kan katanya bagus untuk perkembangan janin. Jadi ya dengerinnya Mozart, Beethoven gitu-gitu, katanya biar anaknya pinter. Jadi seringnya pasang-pasang lagu gituan. Pasang lagu Disney juga, Disney High School Musical. Dan masa-masa udah punya anak ya udah pasti dengerin lagu anak kecil tuh, kayak apa ya, Sesame Street, Bing and Bong. Terus ada apa sih dulu ya, video musik anak, The Wheel on the Bus. Ada itu ya dulu ya, pasti acara-acara anak tuh blues tuh, inget gak sih? Ada yang ngalamin gak dengar lagu itu? Saya dapat surat sama Dora di Explorer. Waktu tahun segituan kayaknya lagu anak-anak versi Indonesianya kurang banyak, dan udah mulai nggak ada malah. Jadi cuman apa ya, Sherina sama Tasya sama Joshua. Yang lainnya saya kurang ngikutin sih, kayak lagu-lagu Papa Tibok gitu ya. Paling apa ya yang Australia negeri katanya gitu ya. Terus yang lainnya udah nggak tahu lah, lost itu udah nggak terlalu ngikutin. Sekarang udah zaman emak-emak gini ya, saya masih dong dengerin musik. Enak kan kalau lagi kerja denger musik itu pasti harus supaya nggak ngantuk, supaya seger, supaya semangat ya. Saya ngikutin lagu-lagu yang zaman sekarang, paling saya dengerinnya Malik di Essential. Keren ya Malik ya, Malik tuh keren banget sih, live-nya juga keren, lagu-lagunya juga enak gitu. Saya ya, itu yang lain. Terus apa ya, Bruno Mars, Tulus, Kahitna, Lala Huta juga asik tuh, Lala Huta.
bisa itu dengerin lagu. Kalau saya lagi suka satu lagu, terus saya bisa setiap hari tuh dengerin itu aja gitu, yang Lala Huta, yang apa ya, tunggu apa lagi sayang. Nah itu tuh enak tuh lagunya ya. Terus sama apa ya, banyak Marcel Siahaan juga dong, idola gue, Nuno, Ren, Hip, Ardhito Pramono juga keren-keren tuh ya. Lati itu juga keren lagunya. Oh yang lagi viral tuh kemarin Isyana juga ya, nyanyi lagu Serius. Lagunya apa ya, Mozart apa Beethoven gitu, lupa. Keren ya, suaranya keren tuh Isyana. Keren lah pokoknya. Makanya hidup tanpa musik mah nggak asik ya kan. Masa-masa lagu metal juga saya pasti ngalamin ya. Zaman-zaman ketahuan umurnya bodoh ah. Zaman SMA itu lagu-lagunya metal. Saya juga dengerin loh, Metallica, Anthrax, Guns N' Roses gitu. Pada saat jadi anak metal lah ya. Habis itu ya ada masanya lagi pas udah kerja jadi dengerin lagu-lagu jazz gitu ya. Kayak Incognito, kayak apa ya, Al Jarreau, terus kayak apa ya, Basia, itulah banyak lah lagu-lagu mah pokoknya. Kerjanya mah beli kaset aja dulu ya, kaset udah kaset masuk kaset, CD terus sekarang sih udah jarang beli ya, tapi masih bisa didengerin dong di Spotify ya kan lagu-lagunya di pokoknya beda hari tanpa musik itu pasti ya. Dengerin aja di Spotify atau enggak di YouTube juga ada ya. Nah kalau kami senangnya musik apa, tau nggak, kan kita ya kalau kerja kadang-kadang tuh harus pasang musik supaya semangat ya. Saya pernah ngalamin kerja di satu tempat yang tempatnya itu senangnya sunyi, sepi, krik nggak boleh pasang musik. Gila lo, kebayang nggak? Jadi saya ceritanya pindah kerja ke satu tempat kerja baru. Tempat kerjanya ini nggak mengizinkan pasang musik di office-nya, entah mengapa. Jadi saya sebel banget tuh, ngantuk banget hampir setiap hari. Kalau gimana kayak diem-dieman kayak orang marahan gitu, nggak boleh pasang lagu. Akhirnya saya udah bodo amat, saya mau pasang denger lagu pakai earphone ya. Diomelin juga dong gue pakai earphone, karena kan pakai earphone katanya dipanggil nggak denger. Gue sih mah sebenarnya denger dipanggil, cuma gue pura-pura nggak denger aja. Habisnya aneh sih, masa nggak boleh pasang musik ya, suka orang atuh ya. Kalau kerjanya kan ada beberapa orang yang seneng tuh kalau kerja rame, ada beberapa orang yang senengnya kalau kerja tuh sepi ya kan. Nah ini ternyata di geng di kantor itu senangnya tuh sepi, nggak boleh ada lagu sedikit pun. Ya Allah, gue udah kayak anak tiri banget di situ. Sementara gue yang senangnya tuh rame, yang harus kalau apa kerja tuh ada lagu gitu ya. Lucu sih. Pernah juga di kantor yang sebelumnya lagi, jadi saya kan beberapa kali pindah kantor ya. Di kantor yang sebelumnya lagi kan dipasang kayak sekat-sekat gitu ya, satu meja sekat. Nah ini ada satu meja sebelah saya, mejanya sebenarnya karena saya suka berisik kali ya, akhirnya si bosnya gini, oh ya ini khusus yang mejanya antara meja saya dengan meja teman sebelah saya itu pembatasnya tuh tinggi banget. Kenapa kok tinggi pak? Saya bilang iya, habis kamu suka ganggu katanya. Padahal saya nggak ganggu loh, nggak dibilangnya nanti kamu suka ribut katanya. Enggak kok, saya nggak ribut, padahal sebenarnya saya sama dia meja sebelah itu juga sama-sama tukang ribut sebenarnya, karena dia juga tipe yang kerjanya tuh nggak bisa sepi gitu. Jadi kita kadang-kadang entah lagunya dari mejanya dia atau lagunya dari mejanya saya gitu. Ya, kok ada sih ya, mungkin ya ada beberapa tempat yang nggak boleh. Pasti kalau kayak rumah sakit udah pasti nggak boleh ya pasang lagu ya kecil. Pokoknya mah ya gitulah cerita-cerita tentang musik ya. Kita mau cerita apa lagi ya malam ini ya? Jam berapa nih sekarang? Udah waktunya tidur belum ya? Kalau zaman muda dulu jam segini mah belum keluar ya, belum pulangnya subuh. Tapi kan sekarang udah
udah tante-tante. Jadi stay malam minggu gak kemana-mana, sekarang di rumah saja secara COVID-19, gak boleh kelayapan kemana-mana ya, jangan keluar rumah, stay at home aja, kalau gak perlu-perlu banget udah di rumah aja ya. Jadi kayaknya malam minggu ini gitu aja dulu deh ceritanya ya, nanti kapan-kapan disambung lagi ya cerita-ceritanya tentang yang lain-lain lagi ya. Saya belum sempat masukin, ada kemarin beberapa rekaman dengan teman-teman tapi masih dalam proses pengeditan, jadi stay tune di podcasting Sprintil ya, nanti kita cerita-cerita lagi tentang hal lain-lain lagi di malam minggu sama Bubus. Sampai ketemu lagi, untuk sekarang segini aja dulu ceritanya ya, nanti disambung lagi cerita yang lain ya. Sehat selalu buat semuanya, stay safe, stay healthy, stay happy, dan selamat malam. Selamat malam minggu, sukses untuk semuanya, sehat-sehat selalu, bye.